Persib Bandung kembali melanjutkan perjalanan mereka di Liga 1 musim 2024. Setelah sempat menjalani jeda internasional, Persib Bandung kembali bermain pada laga tandang melawan PSM Makassar di Stadion Batakan Balikpapan. Persib mampu mencuri 1 poin penting dari laga tandang melawan pemuncak klasemen sementara, sekaligus mencatatkan nilai pertamanya di Liga 1 musim ini. Sebelumnya Persib Bandung selalu kemasukan gol di 3 laga awal. Laga ini sendiri berakhir dengan skor kacamata 0-0. Hasil yang cukup adil bagi kedua tim yang sama-sama menjadi wakil Indonesia di kompetisi klub antar negara. Bagi pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, yang melanjutkan statistik pribadinya yang belum pernah dikalahkan oleh PSM Makassar selama menjadi pelatih, baik ketika di Persib Bandung maupun saat ia masih menukangi Kuala Lumpur City. Persib Bandung tampak kesulitan mencetak gol karena juru gudang utama mereka David Da Silva masih absen dalam masa pemulihan cedera yang ia alami. Pertandingan sendiri berjalan monoton selama 2 babak. Tidak banyak peluang yang berbahaya dari kedua tim. Permainan lebih banyak berpusat pada pertarungan di lini tengah, dengan sesekali ada bola-bola panjang yang datang dari lini belakang. Tidak ada hal spesial dari laga ini. Kedua tim sama-sama memiliki lini pertahanan yang solid sehingga sulit ditembus oleh lawan. Catatan khusus bagi pemain Persib Bandung, Melson Lima, yang masih belum terlihat magisnya dalam 4 laga yang telah ia jalani bersama Persib Bandung. Tentunya Melson harus cepat beradaptasi untuk kepentingan tim Persib Bandung, apalagi mereka akan berlaga di kompetisi AFC Champions League 2. Hal baik yang didapatkan Persib dari laga ini tentunya mereka masih belum terkalahkan di Liga. Meskipun catatan 3 hasil imbang beruntun tentunya tidak baik untuk tim. Mengingat jika terlalu banyak hasil imbang akan merugikan tim di posisi klasemen. Apalagi sistem Liga saat ini tidak menggunakan skema Championship Series seperti musim lalu. Artinya Persib Bandung harus meraih poin sebanyak mungkin bila ingin mempertahankan gelar juara. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menunjukkan rasa senangnya meski laga melawan PSM Makassar kemarin berakhir imbang 0-0. Hodak bahkan merasakan kebanggaan dengan hasil imbang ini. Pasalnya selama ini Persib Bandung mengalami kekalahan saat bertandang ke markas PSM Makassar. Hodak menilai Persib Bandung mampu mendominasi permainan. Bahkan dalam 90 menit, PSM Makassar tidak memiliki percobaan yang benar-benar bagus ke gawang Persib Bandung. Pria berusia 53 tahun itu meminta penggemar untuk memakluminya, sebab Persib Bandung tidak bisa menurunkan seluruh pemainnya di laga ini. Hasil imbang ini membuat Persib Bandung turun ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Sementara PSM Makassar tetap kokoh di puncak klasemen Liga 1 dengan koleksi 10 poin. Pertama-tama saya mau katakan Persib dalam 2 musim terakhir ketika melawan PSM Makassar di laga tandang kalah 1-5 dan juga kalah 2-4. Jadi sebelum pertandingan ada komentar negatif. Tapi pada akhirnya hari ini saya senang dengan permainan kami. Bagian yang kurang dari kami adalah tidak bisa mencetak gol. Saat ini kami kehilangan David Da Silva, Beckham, dan Febri. Bahkan Dimas Derajat karena baru terbang pagi tadi. Memang Dimas ingin bermain, tapi kami khawatir karena dia di tim nasional mengalami cedera. Jadi kami takut jika memainkan dia terlalu lama. Sedangkan selebihnya bagus. Pertahanan kami bagus. Gelandang juga bagus. Yang kurang hanya mencetak gol. Jelas Bojan Hodak. Di sisi lain, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku cukup kecewa dengan hasil ini. Juku Eja tidak bisa membawa poin penuh saat laga berlangsung di kandang sendiri dan disaksikan oleh para supporternya. Kemudian pertandingan sore kemarin pun bukanlah permainan yang indah. Tavares juga menyoroti kualitas rumput di Stadion Batakan. Juru taktik berpaspor Portugal itu menilai permainan kedua tim tidak bisa berkembang karena kualitas rumput yang buruk. Bola tidak bisa dialirkan dari kaki ke kaki dan mengumpan bola pun tidak akurat. Lebih lanjut, menurutnya kedua tim sama-sama datang ke stadion dengan kekuatan yang tidak penuh. Juku Eja kehilangan pemain penting harus berhadapan dengan Persib Bandung yang dinilainya punya skuad yang mahal. Saya kira pertandingan yang tadi bukan pertandingan yang cantik. Dan lapangan juga tidak memperbolehkan atau mengizinkan kami main bola-bola bawah. Kadang-kadang kalau memberikan umpan bola panjang tidak akurat. Apalagi kami memberikan bola-bola bawah. Ini memberikan trigger pada lawan untuk menekan kami. Saat passing tidak akurat. Itulah kondisinya yang kami miliki saat ini. Dengan lapangan yang ada, stadion luar biasa. Namun lapangannya begitu. Kami harus bermain sesuai kondisi yang mengizinkan.
Dan jika kami bandingkan dengan Persib, kami adalah tim yang banyak kehilangan pemain penting. Dan Persib memiliki anggaran lebih. Dan dari segi supporter saya kira kami imbang. Jelas Bernardo Tavares. Persib Bandung mengajukan komplain ke operator liga karena harus menjalani jadwal padat bertanding 6 laga dalam 22 hari. Persib menjalani periode jadwal padat yang dimulai per hari ini, Rabu 11 September 2024 hingga 3 Oktober mendatang. Persib menahan imbang 0-0 PSM Makassar di Stadion Batakan Balikpapan. Selanjutnya Persib Bandung harus menjalani 5 laga berturut-turut, yakni melawan PSIS Semarang pada tanggal 15 September, Por FC pada tanggal 19 September, Persija pada tanggal 23 September, Madura United pada tanggal 28 September, dan Cuciang FC pada tanggal 3 Oktober mendatang. 2 laga melawan Por FC dan Cuciang FC adalah laga ASEAN Champions League 2. Menanggapi periode padat tersebut, pelatih Persib Bandung Bowo Cerdak mengaku sudah meminta operator LIB untuk menggeser jadwal Persib Bandung. Odak menambahkan bahwa situasi sepak bola di sini tidak seperti Eropa. Mungkin benar bahwa FIFA mengatur jeda per pertandingan adalah 72 jam dan Liga 1 mengikuti aturan tersebut. Akan tetapi fasilitas klub Indonesia tidak bisa mendukung pemulihan pemain memaksimalkan jeda 3 hari tersebut. Odak juga mengingatkan kembali bila sepak bola Indonesia tidak seperti di Eropa. Dari segi luas wilayah saja, Asia lebih besar daripada Eropa. Persib Bandung harus melalui perjalanan ke Cina untuk melawan Cuciang dalam penerbangan 10 jam pada tanggal 3 Oktober mendatang. Iya, saya pernah menyinggung itu sebelumnya. Kita harus bermain 6 laga dalam 22 hari. Ini tidak normal. Kami meminta liga untuk mengubah jadwal. Mungkin mereka tidak mengerti apa yang kita lakukan. Mereka bilang ikut FIFA karena jeda 3 hari per pertandingan. Ya, tapi Anda bisa mati jika jeda hanya 3 hari. Jika kamu mengecek tim Eropa seperti Manchester City, punya jumlah pertandingan serupa, tetapi mereka punya jet pribadi. Mereka tidur di pesawat itu, melakukan pemulihan di pesawat. Mereka bisa mengganti darah di pesawat jika ingin, memberi oksigen, minum apapun itu. Sementara kami terbang dengan pesawat budget, makan mulus, dan ingin kita main 22 hari. Tentu tidak bisa begitu. Ini akan berefek ke performa kami. Kemungkinan cedera tinggi. Kemudian seseorang meminta kami bermain di AFC. Bagaimana bisa? Erick Thohir pernah bilang klub Indonesia harus bermain bagus di AFC. Fantastis. Tapi seseorang harus menolong kami. Satu hal lagi, mereka tidak mengerti ketika di Eropa penerbangan hanya 3-4 jam, maksimal dari daerah satu ke daerah yang lain. Di sini, Anda tahu bagaimana besarnya Asia. Untuk ke Cina, kita butuh 10 jam. 2 tahun lalu saya bersama KL City bermain AFC Cup final. Semifinal ke Uzbekistan kita terbang 27 jam. Tetapi waktu itu Liga Malaysia menolong kami. Mereka mengubah jadwal kami, dan kami mendapat hasil yang baik. Itulah bagaimana Malaysia punya 2 tim di Champions League. Jelas Bojanoda. PT Persib Bandung bermartabat melayangkan gugatan perdata kepada mantan pelatihnya Luis Milla. Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut disinyalir melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang sebelumnya telah disepakati antara kedua belah pihak. Mantan pelatih tim nasional ini sendiri mundur dari Persib Bandung secara mendadak pada pekan ketiga Liga 1 musim lalu. Posisinya akhirnya digantikan oleh Bojanoda yang justru mampu membawa tim Persib Bandung menjadi juara di Liga Indonesia. Sebelum mendatangkan Hoda, Persib Bandung sempat diarsiteki oleh Yaya Sunaria yang ditunjuk sebagai pelatih interim sementara kala itu. Directing of Sport PT Persib Bandung bermartabat Aditya Herawan menjelaskan, pihak Persib Bandung menggugat Milla karena adanya unsur pelanggaran kontrak di balik keputusannya mundur secara mendadak ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. Ia menambahkan bahwa saat ini proses gugatan Persib telah memasuki babak awal atau sesi dengar dan audiens terhadap tuntutan dari PT Persib Bandung bermartabat. Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat klausul kontrak yang bila mana salah satu pihak memutus kontrak di tengah jalan secara sepihak, maka akan ada konsekuensi dari pemutusan kontrak tersebut, yakni pengembalian uang sejumlah sisa nilai kontrak yang ada, baik bila Persib yang memutus kontrak pemain atau pelatih, maupun sebaliknya bila ada pemain atau pelatih yang memutuskan hubungan kerjasama dengan Persib sebelum masa kontrak habis. Artinya Luis Milla harus melakukan ganti rugi terhadap PT Persib Bandung bermartabat terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan membayarkan sisa kontrak yang ia miliki. Dampak dari mundurnya Luis Milla secara mendadak pada musim lalu tentunya terdapat konsekuensi yang harus diselesaikan secara hukum. Dan di antara kedua belah pihak,
baik Persib dan Luis Mia pun tidak ada sama sekali mutual agreement. Hal yang sama juga berlaku bagi pemain atau pelatih yang mengundurkan diri di tengah-tengah kontrak. Mereka berkewajiban membayarkan sisa nilai kontraknya. Jelas Adit.